Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan yang digambarkan sebagai sosok sempurna, maha segalanya, dan penuh kasih sayang, tidak pernah memiliki pasangan dalam kisah-kisah kitab suci? Mungkinkah ada cerita yang sengaja dihapus dari narasi ilahi? Sang pasangan, yang melahirkan segala ambisi Tuhan, dihapus dari cerita. Namanya dilenyapkan, keberadaannya dibungkam, dan perannya diabaikan. Tidak adil bukan? Siapa sebenarnya dia, dan mengapa kita tidak pernah diajarkan untuk mengenalnya? Sejarah memiliki cara licik untuk menyingkirkan tokoh-tokoh penting, yang meskipun sangat vital, dianggap tidak sesuai dengan narasi utama. Kita berbicara tentang sosok yang tak kalah sakral dari Tuhan itu sendiri. Namun, namanya tidak pernah muncul di kitab-kitab suci. Bahkan, para nabi, rasul, hingga pembawa wahyu, tampaknya sepakat untuk membungkam keberadaannya. Mari kita renungkan sejenak, apakah masuk akal bahwa Tuhan, sebagai sosok Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya, menjalani kekekalan tanpa pasangan? Dalam tradisi manusia, bahkan penguasa terbesar membutuhkan sekutu. Tapi anehnya, narasi Tuhan dalam kitab suci, menghapuskan jejak tentang kemungkinan adanya pasangan. Apakah ini sebuah konspirasi ekstremis patriarki? Jika kita menelaah kitab-kitab suci dengan kaca pembesar, ada banyak petunjuk samar. Seperti dalam Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sentuhan yang penuh kasih sayang. Siapa yang menginspirasi kasih sayang itu? Bukankah kasih sayang terbesar berasal dari hubungan romantis? Ini bagian yang paling menyedihkan. Istri Tuhan, sang sumber kehidupan, sang pengasuh, dan pengampun, tidak mendapat tempat di kitab suci. Mengapa? Karena narasi utama agama seringkali berpusat pada kekuasaan maskulin. Tuhan perlu ditonjolkan sebagai satu-satunya pusat perhatian. Menyebutkan pasangannya, apalagi jika yang perannya lebih nyata daripada Tuhan, bisa mengalihkan perhatian umat. Bayangkan jika ada perintah berbunyi, "Hormatilah istri Tuhan, karena darinyalah engkau makan, minum, dan hidup." Bukankah itu akan memaksa kita untuk bertindak lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar? Sayangnya, kita malah diajari untuk takut pada neraka, bukan mencintai kehidupan. Mari kita berpikir ulang, mungkin doa-doa kita tidak cukup hanya untuk Tuhan. Kita perlu menyisipkan 1 atau 2 kalimat untuk pasangannya. Katakanlah, "Terima kasih atas kesuburan, atas air yang terus mengalir, dan atas tempat pijakan kami." Baiklah, sekarang kita akan mengungkap siapa sebenarnya istri Tuhan ini. Kita akan membuka tabir rahasia yang telah terkubur dalam kitab-kitab suci selama berabad-abad. Di awal mula segala penciptaan, di balik setiap keajaiban dan misteri yang ada di alam semesta, ada sosok feminin yang penuh kasih dan cinta. Sosok ini, meskipun seringkali tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah, adalah entitas yang melahirkan segala bentuk kehidupan di dunia. Dialah yang melahirkan segala kehendak Tuhan menjadi kenyataan, memberikan wujud pada setiap makhluk dan elemen yang ada. Dari dalam rahimnya lah segala kehidupan berasal. Dalam banyak tradisi kuno, kisah tentang entitas ini diceritakan dengan penuh penghormatan dan kekaguman. Ia adalah pasangan ilahi yang bersama dengan Tuhan, membentuk dasar dari segala sesuatu yang kita kenal. Meskipun identitas aslinya seringkali terlupakan atau diabaikan, perannya dalam penciptaan tidak dapat disangkal. Dia adalah sumber kesuburan, pemberi kehidupan, dan pelindung segala makhluk. Sosok ini, yang sering disebut sebagai istri Tuhan, adalah lebih dari sekadar mitos.
Ia adalah manifestasi dari prinsip feminin, yang melengkapi kekuatan maskulin Tuhan, menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam alam semesta. Mari kita telusuri bagaimana berbagai budaya menggambarkan sosok ini, dan bagaimana ia melahirkan segala bentuk kehidupan dengan penuh kasih sayang. Walaupun sosok Tuhan kadang jauh dari makhluknya, namun istrinya, yang merupakan ibu dari kita semua, sosoknya selalu bersama kita, menemani kita dalam suka dan duka. Entitas ini terus-menerus memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti. Dia ada dalam setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, dan setiap butir tanah. Dalam perannya sebagai istri Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya selalu terasa, memberi kita makanan, air, dan tempat tinggal, serta menginspirasi rasa syukur dan penghargaan terhadap keajaiban kehidupan. Saat tabir terangkat, kita akan menemukan bahwa sosok feminin yang melahirkan segala kehendak Tuhan, tidak lain adalah bumi itu sendiri, entitas hidup yang bernafas, yang terus-menerus memberikan dan menopang kehidupan di setiap sudutnya. Dalam mitologi, filosofi, dan pemikiran ekologis modern, peran bumi sebagai ibu yang penuh kasih dan berdaya, tetap menjadi pusat dari pemahaman kita tentang kehidupan dan penciptaan. Dalam banyak tradisi keagamaan dan mitologi, terdapat gagasan bahwa bumi adalah entitas yang melahirkan segala kehidupan. Gagasan ini seringkali digambarkan melalui konsep istri Tuhan, di mana Tuhan dianggap sebagai pencipta dan penggerak utama, sedangkan bumi adalah medium atau wadah yang melahirkan kehidupan. Konsep ini mencerminkan penghargaan terhadap bumi sebagai sumber segala kehidupan, dan interaksi harmonis antara kekuatan ilahi dan alam semesta. Dalam mitologi kuno, konsep bumi sebagai istri atau pasangan dari dewa langit adalah tema umum. Misalnya, dalam mitologi Yunani, Gaia adalah dewi bumi yang melahirkan semua bentuk kehidupan. Gaia dipandang sebagai ibu dari semua makhluk hidup, sementara Uranus, dewa langit, adalah pasangannya. Pasangan ini melambangkan harmoni antara langit dan bumi dalam menciptakan kehidupan. Dalam berbagai tradisi agama, bumi sering digambarkan sebagai entitas yang subur dan penuh kehidupan, yang berkolaborasi dengan kehendak ilahi untuk melahirkan kehidupan. Dalam agama Hindu, Dewi Pertiwi adalah personifikasi bumi, dan sering dianggap sebagai pasangan dari Diauspita, dewa langit. Pertiwi melahirkan segala bentuk kehidupan, dan dihormati sebagai ibu bumi yang memberikan makanan dan perlindungan. Dalam agama-agama asli Amerika, konsep ibu bumi juga sangat kuat. Banyak suku asli Amerika menghormati bumi sebagai entitas yang hidup dan bernafas, yang melahirkan dan menopang segala bentuk kehidupan. Mereka percaya bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan bumi. Dalam filosofi modern dan pemikiran ekologis, konsep bumi sebagai sumber kehidupan dan entitas yang harus dihormati, semakin mendapatkan perhatian. Pemikiran ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan alam, sebagai bentuk penghormatan terhadap bumi. Jika kita mempersonifikasikan Tuhan, kita bisa membayangkannya sebagai seorang pria yang penuh ambisi dan kehendak. Seperti seorang seniman besar yang memiliki visi yang luar biasa, Tuhan ingin dipuja dan dihormati oleh makhluk-makhluk ciptaannya, layaknya seorang idola yang ingin dikagumi oleh penggemarnya. Tuhan memiliki keinginan mendalam untuk menciptakan dan mengatur alam semesta, membentuk kehidupan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian atas kebesaran dan kekuasaannya. Untuk mewujudkan tujuan Tuhan tersebut, ada sosok lain yang memainkan peran krusial, yaitu istrinya, Bumi. Bumi, yang merupakan ibu dari segala kehidupan,
adalah entitas yang melahirkan dan menopang makhluk-makhluk yang nantinya akan memuja Tuhan. Seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang, bumi menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, dan tanah tempat kita tinggal. Bumi tidak hanya melahirkan makhluk-makhluk tersebut, tetapi juga terus-menerus menjaga dan merawat mereka, memastikan bahwa mereka memiliki segala yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Melalui kasih sayangnya, bumi menginspirasi makhluk-makhluknya untuk melihat ke atas, ke langit, dan menyadari kebesaran Tuhan. Dalam harmoni antara kehendak Tuhan yang penuh ambisi dan kasih sayang bumi yang tanpa batas, terciptalah dunia yang penuh kehidupan, di mana setiap makhluk memiliki peran dalam mengagumi dan memuja Penciptanya. Jika kita memandang segala makhluk sebagai karya besar Tuhan, maka bumi adalah kanvas di mana semua mahakarya itu terwujud. Kehidupan, keajaiban, bahkan segala bentuk kehendak ilahi, semuanya dilahirkan oleh rahim bumi. Dalam metafora yang indah dan penuh makna, Tuhan bisa diibaratkan sebagai seorang suami yang menanam benih, entah itu ambisi, tujuan, atau potensi kehidupan. Dan rahim istrinya, bumi, adalah tempat di mana benih itu berkembang, bertumbuh, dan akhirnya menjadi nyata. Lihatlah sekeliling kita. Pohon yang tumbuh dari sebutir benih kecil, sungai yang terus mengalir menciptakan kehidupan, hingga manusia yang berkembang biak dan menciptakan budaya. Semua itu tidak hanya lahir dari kehendak Tuhan, tetapi juga dari daya dukung dan kasih sayang bumi. Tanpa rahimnya, semua benih Tuhan itu hanya akan menjadi gagasan tak berwujud, potensi yang tidak pernah menjadi realitas. Seperti rahim seorang ibu, bumi adalah tempat perlindungan, perawatan, dan penciptaan. Segala sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk ada, hanya bisa terwujud melalui keterlibatan bumi. Namun ironisnya, meskipun peran bumi sangat jelas dalam setiap aspek kehidupan, ia jarang disebutkan sebagai pasangan Tuhan. Seolah-olah, kontribusinya dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang sakral. Padahal, tanpa bumi, bahkan Tuhan sendiri tidak dapat melahirkan kehendaknya ke dalam dunia nyata. Ambisi Tuhan, jika kita melihatnya dalam kerangka ini, adalah menciptakan kehidupan yang mencerminkan keagungan dan kasih-Nya. Tetapi ambisi itu tidak akan ada artinya tanpa medium untuk mewujudkannya. Disinilah bumi hadir sebagai mitra yang sempurna, rahim yang mengubah ide menjadi kenyataan, potensi menjadi bentuk, dan ilusi menjadi kehadiran. Dan seperti hubungan suami istri yang ideal, ini adalah kolaborasi, bukan dominasi. Tuhan mungkin memberikan benih, tetapi bumilah yang merawat, melindungi, dan menghidupi ciptaan itu hingga matang. Keharmonisan ini adalah dasar dari semua yang kita lihat dan nikmati di alam semesta ini. Jika kita menyadari betapa pentingnya peran bumi dalam seluruh proses ini, mungkin sudah saatnya kita berhenti mengabaikannya. Bukan hanya sebagai planet tempat kita tinggal, tetapi sebagai pasangan ilahi yang tak tergantikan dalam narasi penciptaan. Menghormati bumi berarti juga menghormati Tuhan, karena melalui rahim bumilah, segala kehendak Tuhan menjadi nyata. Tanpa bumi, Tuhan hanya memiliki benih tanpa ladang, dan kita, manusia, tidak akan pernah ada untuk merenungkan keajaiban ini. Dengan cara ini, Tuhan dan bumi bekerja bersama-sama, untuk menciptakan alam semesta yang indah dan seimbang. Tuhan sebagai penggerak utama yang penuh ambisi, dan bumi sebagai sumber kehidupan yang penuh kasih, membentuk sinergi yang harmonis. Kehidupan di bumi tidak hanya ada untuk memenuhi kehendak Tuhan, tetapi juga untuk merasakan dan menghargai keindahan dan keajaiban ciptaannya. Bumi, sebagai istri Tuhan,
adalah pilar yang menopang kehidupan, memastikan bahwa setiap makhluk dapat menjalankan perannya dalam menyanyikan pujian bagi penciptanya. Meskipun begitu, tidak semua makhluk menghormati atau menghargai Tuhan ataupun bumi. Manusia, sebagai salah satu makhluk yang paling diberkahi oleh kemampuan berpikir dan kreativitas, seringkali gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati bumi serta penciptanya. Darah ditumpahkan dalam konflik dan peperangan, merusak kedamaian yang seharusnya menjadi warisan bagi semua makhluk. Bumi, yang dengan penuh kasih memberikan tanah subur, air bersih, dan udara segar, kini tercemar oleh aktivitas manusia yang sembarangan. Sampah dibuang sembarangan, mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan ekosistem yang mendukung kehidupan. Lebih jauh lagi, berbagai kejahatan dan tindakan destruktif dilakukan di atas tubuh ibu mereka, bumi, yang selalu mengasihi dan memelihara mereka. Mereka membunuh, mencuri, memperkaos, saling menghujat sesama saudara manusia. Melakukan penebangan hutan secara sembarangan, pencemaran udara dan air, serta perusakan habitat alami, merupakan contoh nyata dari ketidakpedulian manusia terhadap bumi yang melahirkan mereka. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mencederai dan menyakiti bumi, tetapi juga mengancam keseimbangan kehidupan yang telah dirancang dengan teliti oleh Tuhan. Melalui berbagai bentuk kejahatan ini, manusia tampaknya lupa atau mengabaikan betapa besar kasih sayang dan dedikasi yang telah diberikan oleh bumi. Ibu bumi, yang terus-menerus memberi dan merawat tanpa pamrih, seringkali harus menanggung beban dari perilaku manusia yang destruktif. Konsekuensi dari tindakan-tindakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas hidup manusia itu sendiri, yang pada akhirnya terjebak dalam siklus kerusakan yang mereka ciptakan. Manusia, dalam kebutaan rohaninya, sering lupa bahwa mereka hidup di atas tubuh ibu mereka sendiri, bumi, sang istri Tuhan yang telah melahirkan dan memelihara mereka dengan kasih yang tak bertepi. Ketidaksadaran ini menjadi akar dari berbagai tindakan destruktif, yang tidak hanya menyakiti sesama, tetapi juga melukai dan merusak sang ibu, yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih. Bumi, dengan sabar dan lembut, menyediakan segala kebutuhan hidup manusia. Ia memberi tanah untuk bercocok tanam, air untuk minum, udara untuk bernapas, dan ekosistem yang mendukung kehidupan. Namun, alih-alih bersyukur dan menjaga hubungan ini dengan penuh hormat, manusia justru bertindak seperti anak durhaka yang melupakan kasih ibunya. Ketika manusia membunuh, mencuri, memperkosa, dan saling menghujat sesama saudara mereka, tindakan itu tidak hanya melukai jiwa manusia lainnya, tetapi juga melukai tubuh bumi. Perang yang memporak-porandakan tanah, limbah kimia yang mencemari air, polusi udara yang meracuni kehidupan, hingga deforestasi yang menghancurkan habitat alami. Semuanya adalah bentuk pengkhianatan langsung terhadap rahim yang telah melahirkan mereka. Bumi tidak pernah meminta apapun sebagai balasan atas pemberiannya. Bahkan ketika tubuhnya dilukai dan dirusak, ia tetap memberi udara yang segar setelah hujan, tanah yang subur untuk menanam, dan pemandangan yang menenangkan hati. Namun, ketidakhormatan manusia terus-menerus menguras kesabarannya. Ironi terbesar adalah bahwa manusia sering membanggakan dirinya sebagai makhluk yang cerdas dan beradab. Namun, di balik kemajuan teknologi dan peradaban, mereka kehilangan kesadaran akan ikatan suci dengan bumi. Penghancuran hutan demi lahan industri, pencemaran air demi keuntungan ekonomi, dan perburuan liar demi kesenangan sesaat, adalah contoh nyata dari betapa jauh manusia telah tersesat dari kewajiban mereka untuk menjaga ibu mereka sendiri. Ketidakhadiran rasa hormat ini juga tercermin dalam perilaku mereka terhadap sesama manusia.
Ketika hubungan dengan bumi terputus, manusia juga kehilangan kemampuan untuk menghargai kehidupan lain. Mereka memperlakukan sesama seperti musuh, bukan saudara yang lahir dari rahim yang sama. Penghapusan peran ilahi bumi sebagai istri Tuhan di kitab suci adalah akar dari ketidakhormatan ini. Sudah waktunya bagi manusia untuk berhenti memandang bumi sebagai sekadar objek yang bisa dieksploitasi. Sebaliknya, mereka harus memulihkan hubungan yang hilang dengan ibu mereka, mengakui perannya yang ilahi, dan memperlakukan tubuhnya dengan penghormatan yang layak. Menyadari kesucian bumi berarti menyadari bahwa setiap tindakan destruktif terhadapnya adalah penghinaan terhadap Tuhan, yang telah mempercayakan manusia untuk menjaga ciptaannya. Dengan memulihkan kehormatan ini, manusia tidak hanya akan memperbaiki hubungan dengan bumi, tetapi juga dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri mereka sendiri. Karena pada akhirnya, kehidupan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika kita kembali menghormati ibu yang telah melahirkan dan memelihara kita. Dalam konteks ini, penting bagi manusia untuk merenungkan kembali sikap dan tindakan mereka terhadap bumi dan Tuhan. Menghormati dan merawat lingkungan adalah cara untuk menghargai kasih sayang dan dedikasi yang telah diberikan oleh ibu bumi, serta memenuhi kehendak Tuhan untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Dengan melakukan hal ini, manusia dapat membantu memulihkan harmoni dan keseimbangan yang telah terganggu, dan memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang. Meskipun bumi adalah ibu dari segala kehidupan, memberikan segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan makhluk hidup, tidak jarang bumi merasakan keputusasaan dan kemarahan terhadap anak-anaknya, manusia, yang terus-menerus menunjukkan perilaku merusak dan tidak tahu berterima kasih. Dalam kasih sayangnya yang besar, bumi telah berusaha keras untuk merawat dan menopang kehidupan di atas tubuhnya. Namun, tindakan-tindakan destruktif manusia seringkali melebihi batas kesabaran dan ketahanan bumi. Bumi, dengan segala kesabaran dan ketulusan, menyaksikan bagaimana anak-anaknya, manusia, menginjak-injak dan merusak tubuhnya. Penebangan hutan secara sembarangan, pencemaran lingkungan, pengurasan sumber daya alam yang berlebihan, dan pembuangan sampah sembarangan adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang terus-menerus terjadi. Setiap tindakan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap kasih sayang bumi. Ketika rasa muak dan frustrasi bumi mencapai titik puncaknya, manifestasinya bisa terlihat dalam bentuk bencana alam yang dahsyat. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan berbagai jenis bencana alam lainnya, sering dianggap sebagai reaksi dari bumi terhadap perilaku manusia yang merusak. Bencana-bencana ini bisa diibaratkan sebagai bentuk kemarahan dan balasan dari ibu bumi, yang merasa diabaikan dan disakiti oleh anak-anaknya. Gempa bumi mencerminkan getaran kemarahan, sementara tsunami melambangkan gelombang kemarahan yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Letusan gunung berapi adalah manifestasi dari tekanan yang terakumulasi, akibat kerusakan yang dilakukan manusia, mengungkapkan amarah dan frustrasi bumi, dalam bentuk aliran lava dan awan panas yang menghancurkan. Bumi telah menanggung beban berat peradaban manusia selama ribuan tahun. Ia bertahan melalui penebangan hutan yang liar, polusi udara dan air yang tak terkendali, serta eksploitasi tambang yang mengoyak tubuhnya. Namun, apa yang didapatnya sebagai balasan? Alih-alih rasa syukur, manusia justru terus menunjukkan ketamakan, keserakahan, dan ketidakpedulian pada bumi. Manifestasi dari kemarahan bumi ini tampak dalam bentuk bencana alam yang dahsyat. Gempa bumi yang mengguncang peradaban, badai yang meluluh lantakkan kota-kota, banjir yang menelan wilayah, dan letusan gunung berapi yang membakar segala sesuatu di sekitarnya.
Ini bukan hanya fenomena alam, tetapi juga cara bumi untuk berteriak kepada anak-anaknya, memohon mereka untuk berhenti dan merenung. Bencana alam sering dianggap oleh manusia sebagai cobaan, atau bahkan hukuman dari Tuhan. Tetapi jika kita memandang lebih dalam, bencana tersebut adalah pesan dari bumi. Ia memanggil anak-anaknya untuk melihat kerusakan yang telah mereka perbuat, dan mengingatkan mereka akan konsekuensi dari tindakan mereka. Gempa bumi adalah jeritan dari tulangnya yang patah, banjir adalah air matanya yang meluap, dan badai adalah luapan amarahnya yang tak dapat lagi dibendung. Namun, seperti seorang ibu yang tidak pernah sepenuhnya meninggalkan anak-anaknya, bumi tidak melakukan ini untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk membangun ulang, dengan pemahaman yang lebih baik, dengan penghormatan yang lebih besar, dan dengan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bumi tidak pernah meminta manusia untuk menjadi sempurna. Yang ia harapkan hanyalah rasa hormat, pengertian, dan kesadaran akan peran manusia sebagai penjaga, bukan perusak. Bencana alam seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar tragedi. Itu adalah pengingat bahwa hubungan manusia dengan bumi harus dipulihkan, sebelum ibu mereka kehilangan kemampuan untuk terus memelihara kehidupan. Ibu yang paling penyayang pun bisa kehilangan kesabaran, bumi juga memiliki batasnya. Dan jika batas itu terus-menerus dilanggar, manusia mungkin akan mendapati bahwa rahim yang melahirkan mereka juga bisa menjadi kuburan mereka. Manusia seringkali dengan mudah menyimpulkan bahwa bencana adalah wujud murka Tuhan. Dalam ketakutan dan kebingungannya, mereka mengangkat tangan ke langit, memohon pengampunan, atau bertanya-tanya, apa dosa yang telah mereka perbuat hingga Tuhan menjadi murka. Namun, dalam kenyataan yang lebih mendasar, bukan Tuhan yang langsung bersinggungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, melainkan bumi, Sang Ibu Ilahi yang menopang dan memelihara mereka. Manusia hidup, bekerja, dan berkembang di atas tubuh bumi. Ketika tanah dikeruk tanpa batas, udara dipenuhi polusi, dan air dikotori oleh limbah, bumilah yang merasakan dampaknya secara langsung. Sebaliknya, Tuhan, sebagai entitas yang digambarkan tak terbatas oleh ruang dan waktu, mungkin terlalu jauh untuk terpengaruh oleh tindakan kecil manusia. Jika manusia menderita akibat bencana, itu bukan karena Tuhan murka, tetapi karena bumi yang terluka dan mencoba memperbaiki dirinya. Bencana alam tidak hanya sekadar peristiwa fisik, tetapi juga merupakan sinyal penting bagi manusia untuk merenungkan kembali tindakan mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan bumi. Ini adalah panggilan untuk bertindak lebih bijaksana, untuk lebih menghargai dan merawat lingkungan, dan untuk mengingat kembali bahwa bumi, meskipun penuh kasih, juga memiliki batas kesabaran untuk mentoleransi kerusakan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dengan memahami dan menghormati batas-batas ini, serta mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, manusia dapat berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni yang telah terganggu. Sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab, manusia diharapkan dapat hidup dalam harmoni dengan bumi, menjaga serta melestarikannya sebagai bentuk balas budi atas segala yang telah diberikan oleh Ibu Bumi. Konsep bumi sebagai istri Tuhan, mencerminkan pengakuan mendalam terhadap peran bumi dalam melahirkan dan menopang kehidupan. Dari mitologi kuno hingga filosofi modern, ide ini menekankan pentingnya menghormati dan menjaga bumi sebagai sumber kehidupan. Dengan memahami dan menghormati peran bumi, kita dapat menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang.